Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman melalui audio ini. Alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang diri sebenar diri. Banyak orang awam atau orang umum istilahnya meyakinkan dirinya bahwa dirinya ini adalah jasad. Tapi pada kenyataannya itu belum tepat ya teman-teman. Pada dasarnya jasad ini hanyalah wadah, hanyalah cangkang teman-teman. Hanya dihidupi oleh yang maha hidup. Jadi untuk kita mengenal diri itu memang ada prosesnya. Nggak bisa kita langsung paham, langsung tiba-tiba bisa, itu nggak ada ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk memahami diri sebenar diri ini ada metodenya teman-teman. Itu yang dibilang proses pengenalan diri. Nah, dalam proses pengenalan diri ini, mengenal diri sebenar diri ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan laku. Apa pengalamannya? Katakan seperti ini teman-teman ya. Ini contoh kecilnya saja. Pada saat kita tidur, jasad ini kan mati atau tidak bergerak. Tapi kok kita bisa melihat di dalam mimpi? Kok bisa mendapatkan pengalaman seperti itu ya teman? Bisa melihat, bisa menceritakan dalam mimpi tersebut. Artinya apa? Artinya walaupun jasad kita terbaring tidur, kita masih bisa melihat sesuatu dalam keadaan mata terpejam. Nah, itu teman-teman ya. Itu contoh. Nah, kalau untuk dalam pelajaran kita berzikir nafas ini teman-teman, apabila teman-teman sudah mengalami istilahnya seperti seolah-olah sukma ini keluar melihat jasad itu sendiri. Nah, itu hanya sensasi ya teman-teman, atau pengalaman ya. Bukan kita mencari-cari, enggak ya. Itu memang real murni dari pengalaman pribadi. Jadi saat kita mengenal diri itu, kita paham. Pada saat kita berzikir nafas dalam keadaan tenang, hanyut dalam keadaan rileks, tiba-tiba perasaan saking heningnya, saking dalamnya, saking khusyuknya kita berzikir, seolah-olah tubuh ini nggak ada teman-teman. Ini saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Ini pada saat saya pernah mengalami sendiri teman-teman. Pada saat saya zikir, mulai hening, tiba-tiba seperti jiwa saya itu keluar, seolah-olah seperti ya, katakan ya, jiwa itu seperti keluar, rep, keluar. Tiba-tiba bisa melihat diri sendiri teman-teman. Bisa melihat diri sendiri ini dalam artian seperti ini. Kok saya di sini bisa melihat saya yang di sana lagi duduk dalam keadaan zikir. Tapi kesadaran kita bukan di jasad lagi teman-teman, tapi sudah di jiwa. Itu teman-teman ya. Jadi kita bisa memahami kalau sebenarnya jasad ini bukan diri kita yang sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Contoh pada saat kita tidur, kita bisa melihat alam lain, bisa
melihat dalam keadaan terang, padahal mata kita kan tertutup, bisa mendengar, bisa menceritakan pengalaman dalam mimpi. Nah, terus juga dalam keadaan berzikir, kita bisa melihat diri kita sendiri dalam keadaan berzikir. Lalu yang melihat tadi siapa? Nah, di situ mulai mengkaji apa yang sebenarnya dialami teman-teman. Kalau seumpamanya kalau ada pengalaman seperti itu memang proses teman-teman dalam pengenalan diri sejati. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya buka sedikit nih teman-teman ya, yang namanya syahadat ini bagi saya ya, bukan berarti saya bercerita begini untuk mempengaruhi mempengaruhi keimanan teman-teman, enggak ya. Yang namanya syahadat itu, bersaksi itu harus melihat teman-teman. Apa yang disaksikan, apa yang dilihat. Contoh misalkan, saya melihat motor itu berjalan. Nah, saya benar-benar melihat, saya benar-benar menyaksikan. Nah, itu yang harus kita dalami atau kaji teman-teman. Jadi pada saat kita bersyahadat itu, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Kalau kita tidak bisa memahami hal seperti itu, bagaimana sholat kita bisa dibilang sah? Bagaimana kita mengatakan diri kita bertuhan sedangkan kita tidak menyaksikan? Nah, hal seperti ini memang harus dikaji dalam keadaan khusus teman-teman. Tidak bisa secara gamblang kita belak-belakan dalam artian kita buka-bukaan cerita hal seperti itu melalui audio YouTube ini teman-teman. Karena kenapa? Karena pemahaman orang itu belum tentu sama dengan kita. Nah, apalagi kita ini kan istilahnya belajar itu kan ada tahapan-tahapannya, seperti syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, ini yang berat teman-teman. Bukan berarti kita sudah belajar seperti ini, kita sombong, kita seolah-olah sudah ilmunya sudah enggak. Maksudnya apa? Pengalaman atau pengetahuan mereka itu takutnya belum sampai ke sana. Jadi yang didapat nanti bukan yang malah paham, malahan salah paham atau salah arti, atau salah tafsir. Ini yang bahayanya teman-teman. Jadi mengaji seperti ini harusnya itu sebenarnya lebih bagusnya itu dalam keadaan khusus teman-teman. Dalam keadaan istilahnya benar-benar orang itu sudah paham tentang pelajaran kajian seperti ini. Sebab yang ditakutkan apabila kita belajar seperti ini, mengaji seperti ini dalam keadaan seperti ini kita belak-belakan atau secara gamblang, takutnya pemahaman kita nggak sama seperti orang. Jadi ntar dibilang yang enggak kan, seperti itu kan teman-teman. Jadi saya buka sedikit ya teman-teman. Yang namanya kita tahapan mengenal diri, mengenal Allah itu memang beda teman-teman dengan yang pelajaran syariat itu. Jadi istilahnya kalau sudah kita belajar ke arah makrifat itu sudah memahami tentang diri, sudah memahami tentang Maha Kuasa atau Allah itu tersebut. Karena proses pembelajarannya sangat beda. Makanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi syariat ini kita katakan itu ibaratnya tuh, aduh gimana saya ngomong terlalu gamblang nanti. Ya, nantilah kita cerita-cerita lagi lah soal gitu. Soalnya saya belum ada belum bisa menerangkan secara gamblang untuk pemahaman yang seperti itu. Pelan-pelan saja ya, nanti kalau memang ada dayanya untuk bercerita seperti itu ya nanti saya buatkan audionya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bagi yang teman-teman untuk memahami diri, metodenya tidak ada cara lain. Matikanlah dirimu. Makanya kata orang belajar mati sebelum mati. Maksudnya apa? Belajar mati sebelum mati itu saat kita mematikan diri atau mendiamkan diri ini, ada yang hidup teman-teman.
Nah, yang hidup itu yang kita harus cari tahu siapa sebenarnya yang hidup itu. Makanya ada kata-kata seperti ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita harus kenali diri kita terlebih dahulu teman-teman. Sebelum kita bercerita tentang Tuhan harus paham dulu tentang diri kita ini siapa. Siapa diri sejati? Siapa sebenarnya kita? Apa tujuan kita hidup dunia? Terus mau kemana kita selanjutnya? Nah, itu perjalanan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memahami ini, mudah-mudahan kalau ada waktu ke depan, kalau memang ada perintah untuk membuatkan video, untuk membuatkan audio tersebut, nanti kita kasih dikit-dikit lah, jangan terlalu gamblang ceritanya. Jadi itu ya teman-teman, diri sebenar diri itu bukan jasad ini, tapi ada sumber hidup yang dalam diri ini. Nah, itulah yang harus kita kenali. Bagaimana cara mengenalinya? Iya, tidak ada lain selain mematikan diri. Mematikan diri ini jangan salah arti bagi teman harus mati seperti dikubur, itu enggak. Maksudnya apa? Mati itu dalam keadaan diam. Diam sediam-diamnya. Maka setelah tubuh ini diam, setelah tubuh ini rileks, maka kita iringi dengan zikir tadi. Disitulah kita akan mengenal diri sebenar diri. Karena untuk mengenal diri prosesnya itu tidak bisa dengan tubuh ini dalam keadaan bergerak. Tidak bisa tubuh ini dalam keadaan masih beraktivitas. Saat tubuh ini mati, saat tubuh ini diam, disitulah kita bisa memahami siapa diri sebenar diri. Terima kasih teman-teman, mungkin audionya sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa memetik apa yang saya katakan dan apa yang saya berikan dari pada audio ini. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, bukan berarti saya memberikan audio ini saya sudah mahir, enggak teman-teman ya. Tanpa teman-teman juga saya bukan apa-apa. Kita sama-sama belajar kok. Mudah-mudahan dengan adanya audio ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang benar-benar ingin belajar untuk memahami kaji diri. Apa arti diri ini sebenar diri dan siapa diri sebenar diri. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.